Salam sahabat KBS, semoga kami mendapati saudara dalam keadaan sehat, jasmani, dan rohani. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi pelayanan Yayasan Karya Bakti Esra Soru di awal tahun 2025 sebagai berikut. Saudara, pembangunan gedung sekolah PAUD dan sekolah dasar Kristen Bioba telah selesai dikerjakan pada tahun 2024 yang lalu, dan gedung ini juga telah digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kami segenap organ yayasan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Sekali lagi, kami berterima kasih. Atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah membangun sekolah kami dan sudah selesai dan kami telah menggunakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Limpah terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami untuk membangun sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Sekolah Kristen Kapas Bioba, bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga menginformasikan bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut dengan pembangunan gedung gereja GKIN Revival Cabang Bioba di depan atau di tengah-tengah gedung sekolah ini. Karena itu kami terus mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk terus mendukung pelayanan ini agar pada akhirnya jemaat di sana dapat memperoleh tempat ibadah yang layak. Jika saudara terbeban atau tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, maka saudara dapat menyalurkan berkat saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Yang kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soru juga sedang menggarap proyek musik video lagu rohani, baik cover maupun lagu original ciptaan Pendeta Esra Soru sebagai sarana pujian, penyembahan, dan penghormatan kepada Tuhan, dan diharapkan album ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan Kristen. Tim broadcasting dan multimedia Yayasan Karya Bakti Esra Soru telah menyelesaikan juga program workshop berupa pengenalan settingan kamera kepada pemuda-pemudi GKIN Revival Kupang dalam rangka regenerasi tim pelayan multimedia gereja. Yang terakhir, kegiatan editing dan publishing short video khotbah Pendeta Esra Soru di berbagai platform resmi Pendeta Esra terus dilakukan dalam rangka penyebaran dan perluasan pekabaran Injil dan juga pengajaran firman Tuhan. Demikian informasi pelayanan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Pendeta Esra. Saya Erwin Lape, anggota Jemaat Laharoi Tova, Kota Kupang. Mohon bimbingan Bapak tentang bernasar. Terima kasih Pak Esra. Ya, bernasar itu adalah satu ajaran di dalam Alkitab juga ya. Tetapi nasar itu dalam suatu bentuk persembahan kepada Tuhan. Nah, tetapi nasar itu berbeda dengan persembahan-persembahan lain. Kita mengenal di dalam Alkitab ada persembahan persepuluhan ya, atau persembahan syukur dan lain sebagainya. Nah, persembahan yang lain itu sifatnya wajib, semacam persembahan persepuluhan yang diajarkan dalam Alkitab itu adalah 10% dari hasil kehidupan atau pekerjaan dari umat itu diberikan 10% dan sifatnya wajib. Tetapi berbeda dengan nasar. Nasar itu adalah suatu niatan khusus kepada Tuhan. Biasanya itu berupa sebuah janji di hadapan Tuhan. Itu sama seperti kasus Hana ya, bahwa jikalau Tuhan mengabulkan doa Hana dengan memberikan kepadanya seorang anak, maka dia bernasar bahwa anak yang akan dia lahirkan itu dia akan serahkan untuk menjadi
hamba Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab dan dia membayar nasar itu dengan menyerahkan Samuel menjadi hamba Tuhan. Nah, jadi artinya nasar itu tidak selamanya dalam bentuk duit, ya. Nah, tetapi tentu bisa saja dalam bentuk persembahan uang. Nah, tetapi sekali lagi perbedaannya adalah bahwa nasar itu tidak wajib. Tuhan tidak memberikan kewajiban untuk orang bernasar. Artinya kalau kamu mau bernasar silakan, tapi tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Kalau persembahan persepuluhan misalnya Tuhan menuntut, sehingga kalau orang tidak membayarkannya dia menjadi berdosa. Tapi kalau nasar, sepanjang kamu tidak bernasar tidak ada tuntutan. Tapi apabila kamu sudah bernasar, kamu wajib melakukannya. Kalau tidak, itu dianggap semacam hutang di hadapan Tuhan. Ya, nah karena itulah kita, ya mungkin banyak hal terjadi dalam hidup ini, seringkali kita menasarkan sesuatu tapi kita sering melupakannya atau melalaikannya. Mungkin pada waktu kita mau mencari pekerjaan, kita berdoa, Tuhan kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, saya akan rajin melayani. Tapi begitu Tuhan kasih kerja, lalu kita sibuk kerja, lalu lupa melayani. Nah, tapi banyak kasus itu orang akhirnya mendapatkan kesialan-kesialan sebagai bentuk hajaran Tuhan karena dia melalaikan nasarnya. Makanya firman Tuhan bilang, lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar tapi tidak menggenapinya. Tuhan itu bukan anak kecil yang kita bisa bohong-bohongi dia. Ya, karena itulah maka tidak ada kewajiban bernasar. Karena itu kalau saudara mau bernasar, saudara harus pastikan bahwa saudara bernasar sesuai dengan apa yang saudara mampu atau bisa lakukan. Jangan menasarkan sesuatu yang mustahil saudara lakukan. Tuhan, kalau Tuhan selamatkan saya akan bangun buat Tuhan gereja dari emas. Nah, itu namanya suatu bualan yang tidak mungkin saudara membangunnya. Sesuaikan dengan apa yang saudara bisa untuk lakukan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esra Soru menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang,
dan Yayasan Karya Bakti Islah Soro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.